Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas salah satu materi dari kelas 12, yaitu reaksi redoks dan elektrokimia. Apa itu reaksi redoks dan elektrokimia? Nah, di bab ini kita akan membahas beberapa subbab materi, diantaranya yaitu penyetaraan reaksi redoks, sel volta, dan elektrolisis. Nah, di kesempatan yang pertama ini kita akan membahas tentang apa itu penyetaraan reaksi redoks. Nah, untuk itu sebelum jauh kita membahas tentang penyetaraan reaksi redoks, kita sedikit mengulang kembali materi kelas 10 tentang apa itu pengertian dari reaksi redoks. Redoks merupakan singkatan atau kependekan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Di sini lebih mudahnya kita bahas reaksi oksidasi baru kemudian reduksi. Apa itu reaksi oksidasi? Secara umum, reaksi oksidasi merupakan reaksi pengikatan oksigen. Sedangkan reaksi reduksi merupakan kebalikan dari reaksi oksidasi, yaitu reaksi pelepasan oksigen. Ingat, oksidasi yaitu reaksinya melibatkan oksigen. Contohnya di sini, atom karbon direaksikan dengan oksigen akan membentuk karbon dioksida. Sedangkan contoh reaksi reduksi, di sini saya menggunakan kalium klorat yang direduksi menjadi kalium klorida dan 3 molekul gas oksigen. Nah, akan tetapi pengertian umum reaksi oksidasi yaitu pengikatan oksigen dan reaksi reduksi pelepasan oksigen ini terlalu sempit cakupannya. Karena pada faktanya ternyata reaksi oksidasi dan reaksi reduksi itu jauh lebih luas cakupannya, tidak hanya yang berkaitan secara langsung dengan atom oksigen, baik itu yang mengikat oksigen ataupun yang melepaskan oksigen. Nah, untuk itu, apa pengertian yang lebih luas dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi? Reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron. Maka reaksi reduksi kebalikannya yaitu reaksi pengikatan elektron. Nah, contohnya di sini atom natrium ketika terjadi pelepasan elektron maka akan membentuk ion Na+. Sedangkan reaksi reduksi atau reaksi pengikatan elektron, contohnya di sini Cl2 ketika direaksikan atau terjadi pengikatan elektron maka akan membentuk Cl-. Nah, reaksi pelepasan elektron dan pengikatan elektron ini pengertian yang lebih luas yang akan kita gunakan di bab ini sebagai dasar untuk memahami penyetaraan reaksi redoks. Nah, coba perhatikan. Na akan menjadi Na+ ketika kehilangan elektron atau terjadi pelepasan elektron dari atom natrium, maka akan menjadi ion Na+ yang bermuatan positif 1 karena kehilangan 1 elektron. Nah, sedangkan Cl2 yang mengikat 2 molekul elektron karena dalam bentuk diatomik, jadi butuh 2 molekul elektron, maka menjadi 2 Cl-. Artinya bermuatan negatif 1. Nah, maka ciri dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi yaitu kalau reaksi oksidasi cirinya adalah naiknya bilangan oksidasi atau yang kita sebut sebagai biloks. Sedangkan reduksi ciri utamanya adalah turunnya bilangan oksidasi. Perhatikan Cl2 itu biloksnya adalah 0, kemasukan elektron menjadi Cl-. Artinya dari 0 menjadi -1 itu turun. Sedangkan Na awalnya 0 dalam keadaan monoatomik atau dalam keadaan atom dasarnya, kemudian melepaskan elektron menghasilkan
Na bermuatan positif 1 dari 0 menjadi positif 1, artinya biloxnya naik. Nah, untuk memahami apa itu bilox, saya tidak akan menjelaskan secara detail lebih jauh tentang bilangan oksidasi karena itu merupakan materi kelas 10. Untuk itu, bagi yang masih lupa atau masih bingung dengan apa itu bilox, silahkan buka kembali materi di kelas 10. Nah, kita masuk pada penyetaraan reaksi redoks. Nah, untuk dapat menyetarakan reaksi redoks, maka ada 2 prasyarat utama yang harus kita penuhi untuk dapat menyetarakan reaksi redoks tadi. Yang pertama, kita harus dapat membedakan mana yang merupakan kategori reaksi oksidasi, mana yang reduksi, atau reaksi tersebut bukan merupakan reaksi redoks. Nah, ada yang terlupa satu hal. Reaksi oksidasi dan reduksi itu terjadi dalam satu reaksi yang sama. Jadi tidak dalam reaksi yang terpisah. Tidak ada contoh reaksi oksidasi yang tidak disertai dengan reaksi reduksi. Jadi dalam satu reaksi yang sama ada salah satu unsur dalam suatu senyawa atau dalam suatu atom mengalami oksidasi, maka unsur yang lain akan mengalami reaksi reduksi. Nah, adapun syarat yang kedua, kita harus dapat menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur yang mengalami reaksi redoks tersebut, baik unsur yang ada dalam reaktan maupun unsur-unsur yang ada di dalam produk dari reaksi redoks tersebut. Nah, saya punya 2 contoh reaksi. Coba sekarang tentukan apakah reaksi yang saya berikan merupakan reaksi redoks atau bukan. Nah, yang pertama ada CuO ditambahkan dengan 2 HCl menghasilkan CuCl2 dan H2O. Dan reaksi yang kedua sama-sama CuO akan tetapi ditambahkan dengan gas hidrogen menghasilkan Cu ditambah H2O. Nah, apakah keduanya merupakan reaksi redoks? Ataukah yang salah satunya merupakan reaksi redoks dan yang lain tidak? Atau malah keduanya bukan reaksi redoks? Coba silahkan tentukan. Sudah? Jika sudah menentukan, maka inilah yang benar. Iya, ternyata tidak semuanya merupakan reaksi redoks. Yang pertama bukan merupakan reaksi redoks dan yang kedua merupakan reaksi redoks. Kenapa demikian? Maka kita harus bisa menentukan bilangan oksidasinya untuk menentukan apakah reaksi pertama atau kenapa reaksi pertama bukan merupakan reaksi redoks dan yang kedua merupakan reaksi redoks. Mari kita lihat. Nah, Cu dalam CuO, unsur Cu di dalam CuO itu mempunyai bilangan oksidasi +2. Ingat CuO, senyawa dari CuO tidak mengandung tidak mengandung bilox atau biloxnya sama dengan 0. Maka kita udah tahu bahwa O dan H itu hampir selalu sama biloxnya. O itu -2 dan H itu +1. Itu yang jarang berubah, sekalipun H ada yang -1 juga ada. O juga ada yang -1 juga ada. Nah, akan tetapi secara umum O dan H itu mempunyai bilangan oksidasi yang tetap. O itu -2 dan H itu +1. Nah, CuO karena total biloxnya adalah 0 dan O itu biloxnya -2, maka Cu biloxnya adalah +2. Nah, sedangkan HCl, H itu +1, maka Cl itu -1. Ingat, H itu golongan 1A yang umumnya mempunyai bilox +1 karena kehilangan elektron, sedangkan Cl itu golongan 7A yang umumnya menangkap 1 elektron, maka HCl hanya +1 dan Cl-nya -1. Sedangkan di hasil CuCl2
Cl itu minus 1, jumlahnya ada 2 nih. Jadi, sedangkan CuCl2 biloxnya 0. Totalnya sama dengan 0. Karena Cl minus 1 dan jumlahnya ada 2, maka untuk menghasilkan angka 0, maka Cu bilangan oksidasinya atau biloxnya adalah plus 2. Plus 2 ditambah minus 1 kali 2, maka hasilnya CuCl2 biloxnya totalnya adalah 0. Nah, H2O, O-nya minus 2, hanya plus 1. Totalnya sama dengan 0. Kenapa? Karena hanya ada 2. 2 kali 1 sama dengan plus 2. Plus 2 ditambah minus 2, maka totalnya sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini, tidak ada dari unsur manapun, baik itu Cu, baik itu O, baik itu H, dan juga Cl, yang mengalami perubahan bilox. Cu di reaktan dan di produk sama-sama plus 2, O-nya minus 2, hanya plus 1, dan Cl-nya minus 1. Maka reaksi yang pertama bukan merupakan kategori reaksi redoks, karena tidak ada yang berubah biloxnya. Ingat di pengertian tadi, yang dimaksud reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron menghasilkan senyawa atau menghasilkan ion bermuatan positif sehingga biloxnya naik. Sedangkan reduksi itu mengikat elektron sehingga karena elektron bermuatan negatif dan masuk ke dalam unsur atau senyawa, maka unsur tersebut yang mengalami reaksi reduksi itu biloxnya turun. Sedangkan di reaksi yang pertama tidak ada yang naik dan tidak ada yang turun biloxnya. Kita lihat yang kedua. Nah, sama-sama CuO sama yang di atas, jadi Cu plus positif 2, O minus 2. Nah, H2 itu 0 dan Cu di sini 0. Kenapa 0? Ingat, bilox unsur dalam keadaan dasar, yaitu dalam keadaan monoatomik, diatomik, maupun poliatomik, bilangan oksidasinya sama dengan 0. Cu ini dalam bentuk monoatomik, sehingga 0. Biasanya di sini, mohon maaf saya lupa untuk mencantumkan fase. Fasenya adalah solid. Gas H2 di sini gas. Nah, H2 merupakan unsur dasar yang berbentuk diatomik. Nah, sama-sama unsur dasar, maka biloxnya adalah 0. Nah, sedangkan H2O sama yang di atas hanya positif 1 dan O-nya minus 2. Nah, di sini Cu mengalami perubahan bilox dari positif 2 menjadi 0. Maka Cu kita kategorikan sebagai reaksi reduksi karena mengalami penurunan bilox dari positif 2 menjadi 0. Sedangkan mana hayo yang merupakan atau yang mengalami oksidasi? Apakah O atau H? Nah, yang benar adalah H. Kenapa? Karena H2 itu 0 bilangan oksidasinya. Dari 0 kemudian naik menjadi positif 1. Maka tadi ingat, reaksi oksidasi dan reduksi itu selalu dalam satu reaksi yang sama. Maka reaksi yang kedua, Cu mengalami reaksi reduksi dan H mengalami reaksi oksidasi, maka kita kategorikan sebagai reaksi redoks. Nah, kalau demikian, coba kalau penyetaraan reaksi redoks ini merupakan penyetaraan yang sederhana, coba setarakan reaksi berikut ini. Yang pertama ada Cr2O72-. Ingat, ini dalam bentuk ion ya. Ditambahkan SO2 menghasilkan Cr3+ tambah HSO4-. Dan reaksi tersebut dilakukan dalam suasana asam. Nah, yang kedua MnO42- menjadi MnO tambah MnO4- dalam suasana asam. Nah, simpelnya begini saja. Kita coba yang kedua yang lebih sederhana, cuman ada 3 unsur atau 3 senyawa di situ. MnO42- menjadi MnO dan MnO4-. Kalau penyertaan reaksi yang bukan merupakan reaksi redoks, maka tidak ada keterlibatan bilangan oksidasi yang berubah, sehingga mudah kita setarakan. Tapi kalau ini, apakah bisa dengan mudah tanpa cara yang
tertentu, apakah kita langsung bisa menebak? Kalau di sini seumpama OMN-nya ada 2, kita kalikan 2 di sini. Kalau di sini ada angka 2, saya tuliskan begini saja. Nah, seumpama di sini ada angka 2, sedangkan O-nya di sini 4 jadi 8, di sini 4 dan 1 jadi totalnya 5. Itu pun tidak bisa setara. Dan ingat, dalam penyetaraan reaksi redoks selain unsurnya yang harus sama jumlahnya baik kanan maupun kiri, tapi bilangan oksidasinya harus sama. Di sini 2 dan di sini minus 2, maka totalnya adalah minus 4. Sedangkan di sini 0 dan di sini minus 1, maka totalnya biloksnya adalah minus 1, maka ini tidak setara. Jadi penyetaraan reaksi redoks itu tidak semudah yang kita biasa setarakan reaksi kimia yang bukan reaksi atau yang bukan merupakan kategori reaksi redoks. Nah, bagaimana menyetarakan dua reaksi redoks ini? Penyetaraan reaksi redoks kita bagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dengan cara biloks, yaitu cara yang melibatkan bilangan oksidasi, dan yang kedua yaitu cara setengah reaksi. Di cara setengah reaksi ini kita pisahkan satu kesatuan reaksi redoks atau reaksi oksidasi dan reduksi ini kita pisahkan menjadi 2 reaksi yang berbeda, yaitu reaksi oksidasi sendiri dan reaksi reduksi sendiri. Kemudian nanti akan kita gabungkan lagi menjadi reaksi yang sudah setara. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara atau penyetaraan reaksi menggunakan cara biloks dan cara setengah reaksi, terlebih dahulu kita harus memahami kondisi atau keadaan reaksi redoks dalam beberapa soal yang akan kita hadapi nanti. Kurang lebih ada 4 jenis reaksi redoks atau 4 jenis tipe soal reaksi redoks yang akan kita jumpai. Yang pertama dalam keadaan standar. Dalam keadaan standar itu biasanya dalam bentuk ion, yang mana setiap unsur atau setiap senyawa itu dalam bentuk ionnya, sehingga kita lebih mudah untuk melihat bilangan oksidasi masing-masing unsur dalam satu ion senyawa tersebut. Nah, dan keadaan standar ini mengalami satu reaksi oksidasi dan satu reaksi reduksi. Yang kedua ada reaksi autoredoks. Nah, di reaksi autoredoks ini satu senyawa itu mengalami 2 reaksi sekaligus, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Sedangkan reaksi molekuler ini kebalikan dari reaksi standar, yaitu reaksi yang dalam bentuk molekul, jadi tidak dalam bentuk ion. Artinya tidak ada biloks yang terlihat secara langsung dalam reaksi tersebut. Nah, keadaan atau kondisi yang terakhir yaitu perubahan ionnya 3 atom atau lebih dari 2. Jadi yang mengalami reaksi oksidasi dan reduksi itu nggak cuma 1 banding 1, satu oksidasi dan satu reduksi, akan tetapi kadang ada yang 2 oksidasi dan 1 reduksi, atau sebaliknya 1 oksidasi dan 2 reduksi. Nah, masing-masing itu mempunyai cara yang berbeda, khususnya cara biloks. Akan tetapi kalau secara setengah reaksi kurang lebih nggak jauh berbeda di antara keempat kondisi reaksi yang banyak muncul di dalam soal. Nah, yang pertama kita bahas penyetaraan reaksi redoks dengan cara biloks dan keadaan standar. Bagaimana itu keadaan standar? Nah, dan bagaimana cara menyetarakan dengan cara biloks ini? Yang pertama, menyetarakan jumlah atom unsur yang kira-kira berubah biloksnya, kecuali O dan H. Ingat, O dan H itu terakhiran, ya, karena O dan H selalu banyak bereaksi, dan mudahnya kita mengakhirkan unsur O dan unsur H di dalam reaksi tersebut. Nah, kemudian tentukan biloksnya masing-masing unsur di dalam reaksi tersebut. Kemudian tentukan
naik turunnya bilox, dan kemudian yang naik turun itu kita samakan dengan kita kalikan silang. Nah, pengkali kemudian akan kita jadikan sebagai koefisien. Nah, setelah itu kemudian kita samakan muatannya dengan cara apa? Tadi kalau kalian ingat di atas saya mencontohkan satu reaksi dan ada kurungnya di situ yang menunjukkan dalam suasana asam atau suasana basah. Jika reaksi tersebut diberitahu merupakan reaksi dalam suasana asam, artinya ada keterlibatan H+ yang cukup banyak di situ, maka kita tambahkan H+ pada muatan yang lebih kecil untuk menyetarakan muatan kanan dan kirinya. Sedangkan kalau suasananya basah, maka kita tambahkan OH- di muatan yang besar. Ingat, muatan besar itu artinya semakin positif, kita tambahkan OH yang muatannya negatif sehingga akan sama muatannya. Ingat, penambahan asam dan basa, penambahan H+ dan OH- itu untuk menyamakan muatannya. Maka prinsipnya sederhana, yang muatan yang kecil yang minus maka akan jadi sama dengan penambahan positif yaitu H+, sedangkan yang muatannya besar dalam keadaan basa kita tambahkan dengan OH- yang muatannya negatif sehingga muatannya akan sama baik kanan maupun kiri. Nah, setelah kita samakan muatannya, kemudian kita samakan jumlah atom H yang kurang itu ditambahkan dengan H2O. Jadi biasanya O itu nanti akan setara di saat kita menyamakan muatan. Maka terakhirnya tinggal kita samakan jumlah atom H itu dengan menambahkan H2O. Nah, mungkin terlihat atau nampak sulit karena kita belum ke contoh. Maka mari kita lihat contohnya. Setarakan reaksi berikut, reaksi dalam suasana asam. Di sini ada Cr2O72- ditambahkan SO2 menghasilkan Cr3+ tambah HSO4-. Ini contoh yang di atas tadi. Nah, bagaimana menyetarakannya? Ingat, sebelum kita setarakan perlu saya jelaskan bahwa ini yang dimaksud reaksi standar. Kenapa? Karena nantinya akan kita ketahui hanya ada satu unsur yang mengalami oksidasi dan hanya ada satu unsur yang mengalami reduksi. Dan reaksi ini dalam bentuk ion. Jadi ada ion bukan dalam bentuk molekular yang tanpa ada bilox yang terlihat. Jadi dalam bentuk ion. Yang pertama dalam bentuk ion, kemudian hanya ada satu yang mengalami oksidasi dan satu yang mengalami reduksi, maka kita sebut sebagai reaksi redoks standar. Nah, kita lihat kembalikan ke yang tadi, bagaimana langkah-langkah atau step by step menyetarakan reaksi ini. Yang pertama yaitu menyetarakan jumlah atom unsur yang kira-kira berubah biloxnya. Ingat, O dan H itu tidak mengalami perubahan bilox. O itu selalu -2 dan H itu selalu positif 1. Tidak selalu, tapi umumnya yaitu positif 1. O -2 dan umumnya itu selalu tetap dalam satu reaksi. Nah, maka hanya ada Cr dan S di sini yang akan mengalami reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Nah, yang pertama kita samakan Cr dan S-nya masing-masing. Di sini Cr-nya 2, di sini 1. Maka kita tambahkan di sini. Nah, kemudian S kita lihat, SO2 S-nya 1, HSO4- S-nya juga 1, maka sudah setara. Maka tidak perlu kita setarakan. Nah, berikutnya yaitu tentukan bilox masing-masing unsur yang terjadi atau yang terlibat di dalam reaksi ini. Nah, maka kita dapatkan bilox sebagai berikut. Yang pertama, Cr itu positif 12. Bagaimana bisa positif 12? Coba perhatikan. Cr2O7 itu totalnya mempunyai bilox -2. Ini totalnya. Sedangkan O itu selalu -2. Umumnya -2. Nah,
minus 2, tapi O-nya ada 7, maka totalnya adalah minus 14. Sedangkan O yang ditambahkan dengan CR di total menghasilkan minus 2. Maka minus 14 tambah berapa sama dengan minus 2. Maka ditambahnya adalah plus 12. Tapi ingat, positif 12 atau plus 12 ini merupakan total bilogs dari CR2. Jadi masing-masing CR adalah plus 6. Tapi lebih nyamannya kita tuliskan totalnya, yaitu plus 12. Kemudian di sini SO2. Ingat, SO2 dalam bentuk molekuler yang tidak mempunyai bilogs. Artinya total bilogs antara S dan O itu sama dengan 0. Karena O itu sama dengan minus 2 ini, O-nya jumlahnya ada 2, maka minus 4. Nah, biar hasilnya 0, S-nya, maka bilogsnya adalah positif 4. Nah, di sini CR3+. Tadi sudah kita samakan dengan yang di sini, kita kalikan dengan 2. Maka total bilogs dari CR3+, karena CR3+-nya ada 2, maka positif 6. Nah, sedangkan HSO4-, ingat, HSO4 masing-masing bilogsnya ketika ditotal itu sama dengan minus 1. O umumnya adalah minus 2 kalikan 4 sama dengan minus 8. Minus 8 tambahkan berapa sama dengan minus 1. Sedangkan di sini H udah selalu positif 1. Minus 8 udah tambah 1, minus 7. Minus 7 biar bersisa minus 1, maka ditambahkan positif 6. Maka S-nya di sini positif 6. Nah, maka di sini kita bisa tahu bahwa CR ini mengalami reaksi reduksi karena berkurang bilogsnya, sedangkan S dari positif 4 menjadi positif 6 mengalami reaksi oksidasi karena terjadi kenaikan bilogs. Nah, maka CR2 atau CR pada CR2O72- itu mengalami penurunan bilogs sejumlah 6. Sedangkan S dari 4 ke 6 maka naik 2. Nah, jadi setelah kita tentukan bilogs masing-masing dan kita tentukan naik dan turunnya bilogs, maka kita samakan. Nah, bagaimana menyamakannya? Kita kalikan silang. Nah, biar sama, di situ turun 6 dan di sini naik 2. Maka biar sama, 6 kita kalikan angka 1 sama dengan 6. Sedangkan yang naik 2 kita kalikan 3 sama dengan 6. Nah, langkah berikutnya yaitu pengkali kita jadikan sebagai koefisien. Ingat, turun 6 kita kalikan 1, maka di sini 1 dan di sini kita kalikan 1. Maka tetap CR2O72- tetap koefisiennya 1 dan CR3+ koefisiennya tetap 2. Sedangkan SO2 naiknya 2 nih dari S ke sini, dari ini ke sini. Maka kita kalikan 3 biar sama dengan yang turun. Nah, karena kita kalikan 3, maka SO2-nya menjadi 3 kali dan HSO4-nya juga kita kalikan 3. Ingat, pengkalinya kemudian kita jadikan sebagai koefisien. Nah, langkah berikutnya yaitu menyamakan muatan. Kita cek muatan total di kiri dan di kanan. Di kiri CR2O72-, di sini ada 2-, di sini 0. SO2 nggak punya muatan, maka totalnya adalah minus 2. Ya, muatan kiri adalah minus 2. Sedangkan muatannya di kanan CR3+ dikalikan 2 positif 6. Nah, HSO4 minus 1. Minus 1 jumlahnya ada 3, jadi minus 3. 3 kali 2 sama dengan positif 6, kemudian minus 1 kalikan 3. Maka ketika kita total sama dengan positif 3. Positif 6 dikurangi 3, maka positif 3. Nah, karena ini tidak sama, minus 2 dan positif 3, maka kita samakan muatannya. Nah, ingat, dalam menyamakan muatan, kita lihat suasananya. Di sini adalah suasana asam. Maka ditambahkan apa? Ya, betul, yaitu tambahkan H+. Nah, ingat tadi, tambahkan H+-nya di mana? Coba bayangkan. Jangan dihafal, tapi dipahami. Minus 2 biar sama dengan positif 3, maka yang ditambahkan kiri apa kanan? Tambahkannya H+ tadi, ingat. Biar hasilnya minus 2 ke 3, maka butuh 5 H+. Di mana? Di sebelah kiri. Ya, kenapa di sebelah kiri? Coba, minus 2 ketika kita tambahkan dengan 5 H+, H+ itu hanya 1 positif
muatannya positif 1 positif, maaf. Positif 1 dikalikan 5, maka minus 2 tambahkan positif 5. Maka totalnya adalah sama dengan positif 3. Nah, kita sudah sampai akhir. Bagaimana H itu kemudian akan setara? Ingat, setelah muatannya kita samakan antara kiri dan kanan, karena suasana asam maka kita tambahkan 5H+, maka H ini kita setarakan dengan menambahkan H2O. Nah, kita tambahkan sebelah kanan. Kenapa? Di sini hanya 5 ini, yang sebelah kiri, sedangkan yang di kanan hanya ada 3. Maka kita butuh 2 lagi. 2 udah tercover dalam H2O, maka cukup 1 molekul H2O. Maka akan kita dapatkan reaksi yang sudah setara. Coba kita cek. Kita ceknya, nah ini. Ciri mudahnya kita mendapatkan reaksi redoks ini sudah setara. Coba dilihat jumlah H dan jumlah O-nya. Di sini O-nya ada 7, di sini ada 6. Kenapa 6? SO2, O-nya 2 dikalikan 3 koefisiennya. Maka 7 ditambah 6 itu sama dengan 13. Kita lihat yang sebelah sini. O-nya di sini ada 4 kali 3, 12. Tambah 1, 13. Sudah sama. Nah, kemudian kita cek H-nya. H-nya tadi udah sama ya. Karena H yang kita setarakan terakhir. Kemudian satu lagi deh untuk memastikan jumlah muatannya. Di sini muatannya minus 2. Di sini positif 5, maka kita tambahkan positif 3. Sedangkan di sini positif 6, karena positif 3 Ca3+ dikalikan 2. Di sini 3HSO4- minus 1 kali 3, minus 3 positif 6, jadi positif 3. Jadi udah setara. Jadi mungkin agak ribet, tapi kalau kita pahami step by step, satu persatu, sesuai dengan langkah yang tadi saya jelaskan, insya Allah akan ketemu. Bagaimanapun reaksi tersebut, sepanjang apapun, asalkan dalam keadaan standar, sesuai dengan langkah tadi, insya Allah akan dapat setara.